Pertanyaan yang pertama, mengapa Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan, Yesus adalah tabib sejati, guru kerahiman ilahi, sang penyembuh. Karena diskusi kami yaitu Yesus mau menguji kesiapan hati kita. Apakah kita mau sembuh bukan secara fisik, tetapi secara iman kita. Bukan hanya kita mau mujizatnya saja, tapi kita sungguh-sungguh mau dekat dengan Dia melalui Ekaristi. Karena kesembuhan berarti perubahan besar dan tidak mengulangi pola hidup yang lama, atau perbuatan-perbuatan kita yang lama, atau kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Karena Yesus itu mau mengetahui seberapa besarkah iman kita terhadapnya, dan apakah masih ada kesombongan dalam hati kita serta keegoisan pada diri kita yang merasa paling benar. Karena menurut kami juga kesembuhan itu terjadi ketika kita mau melepaskan amarah kita, kecemasan kita, keegoisan kita, atau luka-luka yang ada pada diri kita seperti trauma dan lain sebagainya. Jadi ketika kita tidak mampu melepaskan itu semua dan berdamai dengan diri kita sendiri, dan kesembuhan pun menurut saya tidak akan terjadi. Jadi Tuhan Yesus mau mengetahui seberapa besarkah iman kita, keinginan kita untuk kita sembuh. Lalu kita disembuhkan oleh Yesus. Kadang-kadang ego kita sendiri atau kita tidak mau dekat kepada Yesus dan lain sebagainya yang menjadi halangan untuk disembuhkan oleh Yesus. Karena berbelas kasih, Yesus menguji iman mereka. Yesus memberi kebebasan untuk berpendapat, ya atau tidak. Membuat kita dari pasif menjadi aktif. Membangkitkan kehendak kita untuk berusaha bekerja sama dengan Tuhan. pertanyaan yang kedua, tantangan menjadi pekerja kerahiman ilahi pada zaman sekarang. Kalau kita ikuti kegiatan biasanya ada sentilan-sentilan, segelintir orang mengatakan mereka itu rajin berdoa, tapi dalam kesehariannya itu mereka lebih lebih menyindirkan itu bahwa itu adalah mereka itu orang-orang yang mempunyai magic. Buat kami putus asa, tetap semangat dengan karya-karya yang nyata, yaitu dengan berdoa mengunjungi setiap orang yang sakit. Kami akan mengunjungi. Jika kami mempunyai sedikit rezeki, kami akan berbagi. Waktu kita untuk bergabung di komunitas, khususnya di kerahiman, kurang. Dan kedua itu ada medsos atau digital sekarang. Karena kita sibuk, seperti yang disampaikan Romo, kita sibuk memposting sesuatu. Tapi kita lupa, bukan posting atau like atau komen saja, tapi kita harus melakukan sesuatu dengan perbuatan nyata kita. Waktu di kerahiman tersendiri ialah kerahiman sifat kasih Allah tertinggi. Jadi terkadang kita memiliki keangkuhan dalam diri kita ketika kita sudah menjadi devosan, ketika sudah merasa berada di komunitas kerahiman ilahi, dan akhirnya membuat sifat-sifat kita yang merasa paling benar seperti itu. Mampu nggak kita untuk meredam seperti kata kelompok kerahiman ilahi yang demikian besar, tapi tabanan jumlah orangnya hanya ini saja. Jadi orangnya terbatas, yang datang ke rekoleksi pun tidak pernah lebih dari 10. Ya, jadi memang ada banyak tantangan yang kita harus hadapi. Tantangan dari dalam diri kita sendiri. Karena ada rasa ego pribadi, rasa malas, cuek, dan jawabannya ragu-ragu dianggap sok suci. Kurangnya rasa empati atau tidak mau tahu tentang penderitaan orang lain. Dan selanjutnya tantangan eksternal dari luar. Kurangnya sering menolak bantuan, proses penyembuhannya juga agak lama.
bila menderita luka batin. Terima kasih.